Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas presentasi demokrasi. Mapel Teori Demokrasi, dosen pembimbing Alif Sussilowati, MSI. Perkenalkan, nama saya Deli Oktaviani, NPM 2152044, kelas B1.1 Ilmu Pemerintahan. Baiklah, demokrasi di sini adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk mengambil keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Pengertian demokrasi menurut para ahli yaitu menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan oleh rakyat dan untuk rakyat dan dari rakyat. Menurut C.F. Strong, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota dewan dari masyarakat ikut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan yang menjamin pemerintahan akhirnya yang mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya pada mayoritas tersebut. Jenis-jenis demokrasi berdasarkan prioritas. Yang pertama demokrasi material, yang kedua formal, dan yang terakhir demokrasi campuran. Prinsip-prinsip demokrasi yaitu kedaulatan rakyat, pemerintah berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, dan jaminan hak asasi manusia. Ciri-ciri demokrasi yaitu untuk dilakukan agar kebutuhan masyarakat umum dapat terpenuhi. Jika telah memenuhi ciri-ciri tersebut, ciri-ciri berikut ini. Yang pertama yaitu memiliki perwakilan rakyat. Kedua, keputusan berlandaskan aspirasi dan kepentingan warga negara. 3. Menerapkan ciri konstitusional. Yang keempat, menyelenggarakan pemilihan umum. Yang kelima, terdapat sistem kepartaian. Tujuan demokrasi yaitu secara umum, tujuan demokrasi adalah menciptakan keadilan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur dengan konsep mengedepankan keadilan, kejujuran, dan keterbukaan. Pada konsepnya, tujuan demokrasi dalam kehidupan bernegara juga meliputi kebebasan berpendapat dan kedaulatan rakyat. Berikut beberapa tujuan demokrasi secara umum beserta penjelasannya. Yang pertama, kebebasan berpendapat. Tujuannya yaitu memberi kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi. Kedua, menciptakan keamanan dan ketertiban. Yang ketiga, mendorong masyarakat aktif dalam pemerintah. Yang keempat, membatasi kekuasaan pemerintah. Dan yang kelima, mencegah perselisihan. Macam-macam demokrasi. Kekuasaan tertinggi negara demokrasi yaitu dimiliki oleh rakyat. Yang pertama, demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer adalah demokrasi yang memberi lebih banyak kekuatan kepada legislatif atau disebut juga dengan demokrasi parlementer. Yang kedua, demokrasi langsung atau demokrasi murni merupakan jenis demokrasi di mana yang memiliki kekuasaan secara langsung tanpa terwakilkan perantara atau majelis parlemen. Demokrasi ini membutuhkan partisipasi luas dalam berpolitik. Yang ketiga, demokrasi tidak langsung, yaitu ketika rakyat dapat memilih siapa yang akan mewakili suara mereka di parlemen. Yang keempat, demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang saat ini berlaku di tanah air kita. Yang kelima, demokrasi presidensial. Di bawah sistem demokrasi presidensial, presiden dipilih secara langsung dan tidak langsung oleh warga negara. Presiden dan cabang eksekutif pemerintah kemudian tidak bertanggung jawab kepada legislatif, tetapi tidak dapat membubarkan legislatif secara sepenuhnya. Hakikat demokrasi adalah menempatkan kekuasaan politik tertinggi di tangan rakyat, yaitu implikasi dari penerapan sistem demokrasi adalah penyelenggaraan negara atau daerah dilandasi oleh perwakilan dari rakyat yang terpilih.